Halo teman-teman, hari ini saya berlabuh di Pelabuhan Osaka, Jepang. Kota Osaka terkenal dengan kekayaan budaya dan keajaiban arsitektur, serta keberadaan landmark ikoniknya seperti Istana Osaka dan akuarium terbesar Kaiyukan. Yuk ikuti terus perjalanan saya di kota Osaka yang mempunyai banyak cerita ini. Berada di hiruk-pikuk kota Osaka, terdapat sebuah fitur alam yang sering terlewatkan oleh mata pengunjung, yaitu Gunung Tempo. Meskipun ukurannya kecil, gunung ini mengandung keindahan dan makna mendalam yang tidak ternilai. Jika Gunung Fuji disebut sebagai gunung tertinggi, maka Gunung Tempo merupakan gunung terendah di Jepang dengan tinggi hanya sekitar 4,5 meter saja. Berbeda dengan banyak gunung yang terbentuk secara alami, Gunung Tempo adalah hasil karya manusia yang luar biasa. Pada tahun 1831, sebagai bagian dari proyek monumental, lumpur yang terakumulasi di muara sungai Ajigawa dipahat dengan teliti menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Gunung Tempo. Awalnya dikenal sebagai Meiji Rushiyama, yang artinya gunung penanda, karena perannya sebagai penanda navigasi untuk kapal yang masuk ke Teluk Osaka. Namun kemudian diubah namanya menjadi Gunung Tempo, sebagai penghormatan terhadap era Tempo saat pembangunannya. Gunung Tempo juga berfungsi sebagai pertahanan penting selama periode Meiji, ketika Jepang menghadapi kedatangan kekuatan asing yang mempengaruhi politik dan budaya negara tersebut. Teman-teman, jadi ini adalah gunung terpendek kedua di Jepang yang tingginya hanya 4 meter saja. Dan saat ini saya sedang berada di puncaknya. Beginilah pemandangan dari puncaknya. Tampak jelas Kinchiriya Tenzan yang terkenal itu karena jaraknya tidak jauh. Ketika Kaisar Meiji mengunjungi tempat tersebut pada tahun 1868, gunung ini menjadi saksi peristiwa bersejarah yang ditandai dengan berdirinya sebuah patung batu megah di puncaknya. Meskipun tingginya yang rendah, mendaki Gunung Tempo memberikan pengalaman petualangan yang unik. Karena perjalanannya dimulai dari Pelabuhan Osaka dan berjarak hanya sekitar 200 meter saja dari pelabuhannya, di mana para penjelajah memulai perjalanan pendek namun mendebarkan. Dengan ketinggian hanya 4,5 meter saat ini, gunung ini mungkin tidak mencerminkan keagungan masa lalunya yang terkikis oleh erosi alam dan campur tangan manusia. Namun mencapai puncaknya memberikan pemandangan panoramik yang menakjubkan, memberikan hadiah kepada para pendaki dengan rasa prestasi dan pandangan yang unik dari skyline Osaka. Meskipun mungkin tidak sebesar gunung-gunung lainnya, warisan Gunung Tempo tetap terjaga melalui inisiatif seperti masyarakat ekspedisi Gunung Tempo. Meskipun kafe mereka telah ditutup, para penggemar masih dapat memperoleh sertifikat yang menyatakan penaklukan puncak kecil ini. Sertifikat ini menjadi simbol perjuangan dan kebersamaan di antara para pendaki, mengabadikan momen berharga dan pencapaian dalam menjelajahi gunung yang sederhana namun penuh makna ini. Di tengah keajaiban alam dan keagungan arsitektur, Gunung Tempo berdiri sebagai simbol ketahanan dan kecerdasan manusia. Meskipun kecil, gunung ini mengandung kisah-kisah besar yang terkait erat dengan sejarah Osaka. Ini adalah pengingat akan kebesaran yang dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Jadi, saat Anda berada di Osaka, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi Gunung Tempo yang memukau, di mana setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada kisah-kisah yang menunggu untuk diungkapkan. Tidak terasa sudah 1 jam saya berkeliling di sekitar Gunung Tempo. Jika kita masih sedang berada di wilayah Tenzan, rasanya kurang afdol jika tidak mengunjungi Kaiyukan, salah satu akuarium terbesar di dunia yang juga merupakan salah satu landmark dari kota Osaka. Untuk menuju Kaiyukan, kita hanya perlu menyeberang jalan raya dan akan melewati Kinchiriya Tenzan dan Legoland Discovery Center.
Jika kalian tertarik untuk mengunjunginya, kalian perlu membayar 2.200 yen untuk tiketnya. Dan untuk menaiki Kinchiriya Tempozan, kalian perlu merogoh kocek 900 yen. Akuarium Osaka Kaiyukan terletak di desa pelabuhan Tempozan, di kawasan Teluk Osaka, dan merupakan salah satu akuarium paling spektakuler di Jepang. Akuarium ini memperkenalkan berbagai bentuk kehidupan yang menghuni lingkar Pasifik dengan cara yang terorganisir, sangat baik dan mengesankan. Karena akuarium ini salah satu yang terbesar, banyak sekali wisatawan dan pengunjung lokal maupun mancanegara. Aquarium only. One. Where are you from? I'm from Indonesia. Thank you. I just want to. Okay. I want to pay with credit card. Okay, just a moment, please. Okay. Quick customer inside. Okay. Sorry, inside. Oh. Thank you so much. Please take your card. This is the wallet, please. Thank you. Sign? This is aquarium ticket. This is anytime object. Aquarium. This one anytime. Aquarium. Aquarium anytime object. This time. After this time. Okay? Okay, thank you. Thank you. Sama-sama. Kaiyukan adalah 2.700 yen untuk orang dewasa dan 1.400 yen untuk anak berumur 7-15 tahun. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di depan gerbang utama wisata akuarium terbesar di Jepang, bahkan salah satu dari beberapa yang terbesar di dunia. Tur akuarium dimulai di zona Aquagate. Melewati tangki berbentuk terowongan, pengunjung dapat merasakan seolah-olah berada di bawah air dan di antara berbagai macam ikan. Kemudian pengunjung diarahkan menuju akuarium mereka di lantai 8 dan perlahan-lahan menuruni lantai demi lantai di sekitar dan mengelilingi tangki pusat. Kaiyukan merupakan salah satu akuarium paling spektakuler di Jepang. Terkenal di dunia karena presentasi inovatifnya. Kaiyukan juga menampilkan hewan-hewan air di lingkar Pasifik dalam kondisi paling hidup dan dinamis, dengan menciptakan kembali lingkungan alami dari habitat asli mereka. Di Kaiyukan terdapat lebih dari 15 tangki besar, masing-masing menciptakan wilayah tertentu di lingkar Pasifik, membawa pengunjung dalam tur virtual melintasi Samudra Pasifik. Tangki-tangki tersebut antara lain tangki hutan Jepang yang menciptakan kembali hutan Jepang yang indah dan diterangi sinar matahari. Kemudian tangki Antartika yang sedingin es dan bersalju. Dan tangki Samudra Pasifik sedalam 9 meter dengan panjang 34 meter yang berisi 5.400 ton air yang berfungsi sebagai rumah bagi hiu paus yang merupakan spesies ikan terbesar di dunia pada saat ini. Jika kamu cukup beruntung berada di sana saat sesi feeding time,
Kamu dapat menyaksikan perilaku menawan hewan laut saat mereka mengikuti sesi pelatihan unik yang dirancang untuk membantu mereka tetap sehat. Kaiyukan sangat yakin bahwa pertemuan dengan 30.000 makhluk yang mencakup 620 spesies, termasuk berang-berang, singa laut, penguin, lumba-lumba, hiu paus, ikan pari, dan ubur-ubur, menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi setiap pengunjung dari akuarium terbesar ini. Tema utama pendirian Akuarium Osaka Kaiyukan didasarkan pada hipotesis Gaia yang diajukan oleh Dr. James Lovelock. Hipotesis Gaia merupakan teori ekologi bahwa bumi dengan banyak gunung berapi aktif dan seluruh makhluk hidup di dalamnya berinteraksi erat satu sama lain untuk membentuk dan berfungsi sebagai organisme tunggal. Mengingat terdapat tumpang tindih geografis yang cukup besar di wilayah Samudra Pasifik, antara sabuk gunung berapi lingkar Pasifik yang sering terjadi letusan gunung berapi dan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, Kaiyukan mewujudkan konsep cincin api dan cincin kehidupan ke dalam semua pamerannya. Jalur cincin api ini melingkar di kawasan tepian Samudra Pasifik. Panjangnya mencapai 40.000 km. Jalur ini meliputi Selandia Baru, Mikronesia, Asia Tenggara, Asia Timur, pesisir barat Amerika Utara, pesisir barat Amerika Tengah, hingga pegunungan di pantai Pasifik Amerika Selatan. Berjalan sepanjang rute tur, melewati 2 kali mengelilingi berbagai tingkat akuarium, pengunjung dapat merasakan lingkungan darat dan laut di wilayah lingkar Pasifik. Kaiyukan memiliki luas area sekitar 26.570 meter persegi. Jumlah koleksi 30.000 dengan 620 spesies, dan total volume akuariumnya adalah 10.941 meter kubik. Dibandingkan dengan SeaWorld Ancol yang memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi, 18.800 koleksi, 186 spesies ikan, avertebrata beserta reptilnya, Kaiyukan mempunyai luas yang lebih besar dan koleksi yang lebih banyak dari SeaWorld Ancol. Di Indonesia, cincin api Pasifik meliputi Pulau Sumatera bagian barat, selatan Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Pulau Halmahera, Semenanjung Minahasa di Pulau Sulawesi, dan berlanjut ke Filipina. Kaiyukan berupaya untuk terus menyampaikan daya tarik makhluk laut, betapa berharganya kehidupan, dan pentingnya pelestarian lingkungan kepada sebanyak mungkin pengunjung. Sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa liar, Kaiyukan juga akan terus fokus pada penelitian dan kegiatan perlindungan lingkungan, bekerja sama dengan semua pihak yang peduli dengan lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silakan tulis di kolom komentar untuk kritik dan sarannya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini makin berkembang dan makin aktif lagi untuk upload video jalan-jalan di luar negeri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.